Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusharu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku jamaah salat maghrib rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Jadi kita bisa sholat maghrib berjamaah, ini pertolongan Allah, itu yang paling utama. Jangan sampai kita keliru menyikapi bahwa ini karena kehebatan saya, karena keimanan saya, karena kekuatan saya. Tapi seluruh amal solih itu atas pertolongan Allah. Kita baca ayatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah rahimakumullah, kemudian tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat berharap untuk diakui sebagai umatnya. Itu harapan terbesar kita. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengakui kita umatnya, maka pasti kita mendapat syafaatnya. Tidak ada satu manusia pun nanti di padang mahsyar di hari kiamat yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kecuali beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku rahimakumullah, pekan yang lalu kita telah belajar tentang amalan badan yang pertama diperhitungkan di sisi Allah. Amalan badan yang pertama dihisab insyaallah adalah amalan sholat. Maka kita perhatikan sholat kita, kita evaluasi, kita lihat gerakan-gerakan kita, bacaan-bacaan kita luruskan kembali. Malam ini kita akan mengkaji tentang amalan pertama yang akan dihisab dari amalan hati. Kalau kemarin amalan anggota badan kita ini, malam ini amalan hati kita. Apa sih amalan hati atau amalan kolbu atau ibadah hati yang pertama dihisab, dinilai, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ini kajian kita. Untuk apa kajian ini? Ya untuk kita evaluasi diri kita masing-masing. Sekali lagi, untuk evaluasi diri kita masing-masing nanti, karena urusannya itu masing-masing. Gak ada urusan, jangankan dengan orang lain, dengan suami istri, dengan anak pun masing-masing di hadapan Allah tanggung jawabnya. Yang penting kewajiban kita tunaikan, membimbing, mendidik mereka. Adapun nanti di negeri akhirat, ya bahasa anak mudanya lolo gue. Maka jamaah rahimakumullah, kita evaluasi kajian kita itu kepada diri kita dulu yang paling penting. Nah jamaah rahimakumullah, apa amalan hati yang pertama dihisab berdasarkan hadis Rasulullah? Nah, amalan hati yang pertama diperhitungkan nanti pada hari kiamat adalah niat. Hanya 4 huruf saja, niat. Kok itu Ustadz, apa dalilnya yang menyatakan bahwa amalan hati yang pertama dihisab itu adalah niat? Dalilnya tentang 3 orang yang melakukan amal solih, ibadah yang luar biasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala nasi yu'da yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Sesungguhnya peradilan pertama kepada manusia nanti di hari kiamat, yang akan disidang perdana di hari kiamat, adalah orang yang mati syahid. Jadi yang pertama disidang, diadili itu orang yang mati syahid, yang dia berperang di jalan Allah, terbunuh di sana. Ini yang pertama. Lalu Allah Subhanahu wa taala memamerkan di hadapannya tentang semua kenikmatan yang dia dapatkan ketika di dunia. Ditampakkan di hadapannya, ditanyakan, wahai fulan, engkau yang mati syahid,
ini apakah kamu kenal dengan ini yang saya tampakkan, yang Allah tampakkan ini? Tahu ya Allah, itulah nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku ketika aku dulu hidup di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mati syahid ini, apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmatku itu? Kata orang ini, ya Allah, aku berjuang di jalanmu. Aku menuju medan peperangan dan aku terbunuh di sana. Lalu Allah bertanya lagi, apa tujuanmu? Apa maksudmu? Apa motivasimu yang melatar belakangi kamu manfaatkan nikmat yang aku berikan, lalu kamu berjuang jalanku, kamu berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, kemudian kamu terbunuh. Orang ini menjawab, ya Allah, aku lakukan semua ini untuk mendapatkan keridhoanmu. Nah, jamaah rahimakumullah, apa jawab Allah? Allah menjawab dengan satu kata singkat, kazabta, engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya engkau lakukan itu karena engkau dulu di dunia ingin disebut sebagai pemberani. Engkau bangga dengan pujian itu dari masyarakat, dari wargamu, dari rakyatmu, bahwa engkau seorang yang pemberani. Manusia bisa tertipu, tapi aku Tuhanmu Allah tidak bisa tertipu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat, wahai malaikat, seret orang ini ke neraka jahanam. Lalu diseret mukanya diseret di tanah, dilemparkan ke neraka jahanam. Inilah, maaf, pentol korek pertama neraka jahanam. Jadi bukan pembunuh, bukan pezinah, bukan pemerkosa, bukan peminum khamr. Walaupun itu kalau nggak tobat ya tetap diazab dulu. Tapi ternyata orang yang diazab, yang mendapatkan azab neraka jahanam perdana itu orang yang mati syahid di jalan Allah. Bayangkan saudara-saudaraku, jihad fisabilillah itu amalan puncak dalam Islam, nomor 1 tertinggi. Kita ini kalau disuruh berangkat ke Palestina perang sama Israel mungkin udah mundur semua kan ya, nggak berani mental kita. Apa sebabnya jemaah rahimakumullah? Nanti kita lihat. Karena dia penyebab utamanya perang jalan Allah, jihad fisabilillah itu ternyata bukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dari manusia sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Na'udzubillah. Kemudian kata Nabi SAW, orang yang kedua disidang diadili pada hari kiamat, wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Siapa itu? Seorang laki-laki yang belajar agama lalu mengajarkannya. Para ustadz ini, para dai, para kiai, para habai, para syekh, para guru yang dia belajar agama lalu mengajarkannya. Dan dia pandai membaca Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala menampilkan kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan ketika dunia. Wahai fulan, sama pertanyaannya. Tahukah kamu akan ini? Tahu ya Allah, itu nikmat yang kau berikan ketika aku di dunia. Nikmat ilmu, ya, nikmat berdakwah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wahai fulan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Aku berdakwah ya Allah, aku ngajar ke sana kemari. Kemudian aku membacakan Quran ya Allah, aku perdengarkan kepada orang-orang. Kemudian Allah bertanya, apa tujuanmu wahai fulan? Aku ingin mendapatkan keridhoanmu ya Allah, pahala dari sisimu. Allah menjawab, membantah jawaban orang ini dengan kalimat yang sama, dengan satu kata yang sama, kazabta, kamu bohong fulan. Kamu lakukan itu karena kamu ingin dipanggil orang alim, ingin dipanggil ustaz, ingin dipanggil kiai, ingin dipanggil syekh, ingin dipanggil ulama, dan kamu bangga dengan panggilan itu. Ada kan orang kalau nggak disebut gelarnya tersinggung dia. Banyak. Ngeri kita ya. Kalau nggak disebut al-mukarram, al-ustad, al-haj, woi, nggak jalan dia, nggak berdiri dia, diem aja. Tapi kalau disebut lengkap langsung, saya gitu loh. Mekar hidupnya. Na'udzubillah ya. Ingat, jangan untuk mempolis orang, untuk kita ya. Kemudian kata Allah, kamu membaca Quran supaya dipanggil qori terkenal. Jadi kalau suara itu dimerdu-merdukan, makin orang terkesima, Allah, makin terbang dia.
Kazabta, kamu bohong. Kamu lakukan itu untuk mendapatkan pujian, dan kamu telah mendapatkan pujian dari manusia di dunia. Kamu bangga dengan hal itu. Malaikat seret dia ini ke neraka jahanam. Ini orang yang kedua. Dan yang ketiga, jamaah rahimakumullah, warajulun wasa'ala lillahi alaihi, kemudian wa'atahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga, orang yang disidang, diadili di hari kiamat oleh Allah adalah orang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, kemudian dia senantiasa bersedekah, berinfak dengan hartanya itu. Lalu ditampakkan oleh Allah keadaannya di dunia, ditanya kepadanya, wahai fulan, kamu tahu nggak ini? Tahu Allah, itu semua nikmat yang kau berikan kepadaku ketika di dunia. Ya fulan, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang aku berikan, rezeki yang banyak itu? Aku bersedekah ya Allah, aku berinfak ya Allah, menyantuni anak yatim ya Allah. Tidak satu pun orang yang datang kepadaku ketika mereka minta kecuali aku kasih. Nah, kemudian Allah tanya, apa niatmu, tujuanmu, maksudmu bersedekah, berinfak itu? Jawabannya sama, aku ingin mendapatkan keridhaanmu ya Allah. Lalu Allah mendebat orang ini, membantah dengan kalimat, dengan kata yang sama, kazabta, kamu bohong fulan. Kamu lakukan semua itu karena kamu ingin disebut dermawan. Kamu ingin dipanggil sebagai orang dermawan. Orang boleh kamu tipu, orang tidak tahu apa yang terbersit di hatimu, tapi aku, Allah Tuhanmu tahu. Sesungguhnya kamu bersedekah, berinfak, nolong orang miskin itu karena kamu senang dipuji, dibanggakan dengan sebutan dermawan. Nah ini hati-hati, yang punya uang saya ngasih orang, hati-hati banget. Waduh, evaluasi bener. Akhir zaman ini apalagi orang ngasih bantuan, dipoto, di video ya, disebar. Nah hari ini bantu sini, besok bantu sana. Hati-hati, bukan nggak boleh, cuman hati-hati. Manusia bisa tertipu, tapi Allah nggak bisa. Malaikat itu hanya mencatat yang zohir, yang tampak saja. Yang dalam hati malaikat juga nggak tahu. Nah jamaah rahimakumullah, artinya ketika kita memahami hadis ini, betullah bahwa amal hati, amal kolbu, ibadah hati yang pertama kali dihisab itu diteliti sedetil-detilnya oleh Allah. Itu dihisab namanya. Diteliti sedetil-detilnya, sekecil-kecilnya, itu adalah niat kita. Begitu pentingnya perkara niat ini, sehingga kita semua senantiasa tiap saat harus sering merenung, apa niat saya ke masjid, apa niat saya sholat, apa niat saya berjamaah. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah sebelum melakukan amal soleh, dia berdiri sebentar, dia duduk, berhenti sebentar untuk bertanya kepada dirinya, apa sih niatku ini? Kalau dia niatnya bukan karena Allah, dibatalkan itu, nggak ada guna-gunanya. Jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena seluruh amal solih kita tergantung pada niat yang ada di hati kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Hadis Al-Bukhari dan hadis Muslim. Al-Bukhari itu menempatkan hadis ini pada nomor 1. Saking pentingnya perkara niat, beliau menuliskan dalam kitab Sahih Bukharinya menjadi nomor urut 1. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu pasti disertai dengan niat, dan Allah akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Jamaah rahimakumullah. Jadi 3 orang yang beribadah, yang amal solihnya luar biasa ini, dilemparkan ke neraka jahanam menjadi orang-orang pertama yang menikmati panasnya, ngerinya neraka jahanam. Itu karena masalah yang ada dalam hatinya, yaitu niatnya. Maka jamaah rahimakumullah, ketika bicara tentang niat, kita juga sama, harus sering waspada dengan yang ada dalam hati kita. Nah, jamaah rahimakumullah, lalu niat itu letaknya di mana? Jelas, wan niyatu mahaluhal qalbu bittifaqid ulama. Niat itu letaknya dalam hati, begitulah kesepahaman ulama.
Ustadz, tapi saya lapaskan untuk membimbing hati, untuk mengokohkan hati, untuk meyakinkan hati. Usolli fardhu maghribi, monggo, nggak jadi masalah. Nggak usah diperdebatkan. Karena yang dilihat Allah bukan lapas itu, tapi yang ada di hati kita. Jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian ketika kita paham bahwa niat itu perkara penting, niat itu merupakan rukun dalam setiap amal ibadah kita. Syarat sahnya ibadah kita, rukun pertamanya adalah niat. Apapun, sholat rukun pertamanya niat, puasa rukun pertamanya niat, mandi junub ya harus berniat. Nanti kita lihat apa beda niat, apa fungsi niat kan, supaya kita tahu paham. Oh iya ya, ada sebuah amalan biasa, kebiasaan, ada yang berbau ibadah. Pembedanya apa? Pada niat. Jamaah rahimakumullah. Jadi niat itu letaknya dalam hati kita. Kalau kita lafazkan itu hanya untuk membimbing hati, mengokohkan hati. Kalaupun nggak kita lafazkan, tetap sah ibadah kita. Tetap sah ibadah kita. Jamaah rahimakumullah. Kemudian seluruh amal-amal kita, apapun bentuknya yang merupakan amal solih kita, baik yang sifatnya mahdhoh, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, ataupun ghairu mahdhoh, sedekah, nolong orang, ngerewang, jadi panitia, ngurus rumah tangga, nyari nafkah, bantu bini gosok, bantu bini nyuci, itu semua ghairu mahdhoh, semua amal solih. Kalau semua itu kita niatkan karena Allah, pasti ada pahalanya. Dan kita harus meyakini pahala itu bukan dibagikan waktu lebaran. Itu THR. Iya kan ya? Kadang orang tuh, saya ini udah bantu, udah kerja, kok hidup begini-begini aja. Dia udah keliru. Dia kira dibagikan waktu mau lebaran. Bukan. Seluruh pahala itu pertama kita menikmatinya waktu datang hari kematian kita. Kok bisa Ustadz? Iya, ketika malaikat maut mencabut nyawa kita dan roh kita, nyawa kita sampai di kerongkongan, maka di hadapan diputar film kehidupan kita, lalu ditampakkan tempat kita di surga, istana kita. Di situ kita senyum. Itu panen perdana dari seluruh ketaatan kita kepada Allah. Jamaah rahimakumullah. Jadi seluruh amal solih kita harus kita niatkan untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kalau tidak, kata Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtuya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima semua jenis amalan kalau bukan ikhlas karena Allah, kalau bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kita nih sebagai seorang bapak, seorang suami, kita nyari nafkah. Kalau hanya sekedar sebuah kebiasaan, tidak ada niat kita bahwa ini dalam rangka mendapatkan kasih Allah, ya nggak dapat apa-apa. Berangkat pagi, deres, pulang sore, ya nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak niatkan bahwa ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah, untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Nanti orang akan berbeda bekerja, beramal. Kalau dia niat untuk mendapatkan akhirat dan untuk mendapatkan dunia, dia akan beda nanti. Bedanya di mana? Kesungguhannya, mujahadahnya. Bedanya di mana? Dilihat orang dia semangat, ya nggak? Woi, luar biasa ngaduk semennya lihat orang. Nggak ada orang lihat, santai aja, bosnya lagi nggak ada, ngopi-ngopi dulu kita. Sama. Jadi jamaah rahimakumullah, seluruh amal solih kita, baik yang mahdhoh ataupun yang ghairu mahdhoh, kalau kita niatkan karena Allah, jelas pahalanya nanti. Tapi ingat, baginya bukan waktu mau lebaran. Bagi perdananya ketika tiba hari kematian, kemudian ketika di alam kubur, berikutnya ketika negeri akhirat, terakhir ketika di surga. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, banyak orang di akhir zaman ini keliru dalam memahami niat. Apa sih fungsi niat? Fungsi niat itu kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ada dua. Yang pertama, fungsi niat itu untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Nah, kayak kita sholat maghrib tadi, kan beda niatnya dengan sholat isya. Ya kan ya? Kita niat sholat, beda niatnya dengan puasa. Nah,
juga membedakan antara amal solih dengan kebiasaan. Contohnya apa? Mandi junub. Mandi junub itu kita niat kan? Nah, dengan mandi biasa perbuatannya kan sama, nyiram air, pakai sabun, keramas ya kan ya? Tapi beda hasilnya. Yang satu amal solih karena mandi junub dapat pahala, yang satu hanya kebiasaan, nggak dapat apa-apa. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pertama itu fungsi niat bagi seseorang itu untuk membedakan ibadah satu dengan yang lain dan membedakan antara amal solih dengan adat kebiasaan. Sama lah kayak kita makan. Kita baca bismillah dengan nama Allah, niat untuk menegakkan badan kita supaya bisa ibadah dengan untuk mengenyangkan perut. Makannya sama, 2 piring semua kan ya. Tapi yang satu berniat ketika makan bismillahirrahmanirrahim, dalam hatinya ya Allah makan ini untuk menguatkan badanku biar aku bisa kerja, untuk nafkah keluarga, biar bisa ibadah. Dengan yang kedua niatnya, woi lapar aku nggak tahan lagi. Sama perbuatannya, tapi yang satu ada pahala, yang satu enggak, hanya sekedar sebuah kebiasaan, perilaku keseharian. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, fungsi niat ini untuk apa? Fungsi niat ini yang kedua adalah untuk mendapatkan atau untuk membedakan tujuan seseorang beramal. Untuk membedakan tujuan seorang beramal. Kenapa? Ada orang yang beramal untuk dunia. Dia rajin sedekah tapi niatnya biar warungnya rame. Dia rajin nyantuni anak yatim biar tanaman singkongnya isinya full. Ya kan ya? Ini kita perhatikan nih, akhir zaman ini kita kadang-kadang heran ya kalau kita renungkan. Sedekahlah motormu, Allah ganti dengan mobil. Apa itu tujuan sedekah? Ada kan ya? Ada ustadz yang begitu. Sedekahkan motormu, nanti Allah ganti mobil. Ketika nggak diganti sama Allah malah naik sepeda, ngoceh dia sepanjang hari. Oh ustadz kurang ajar, gimana ceritanya ini katanya. Udah keliru kan? Karena niat sedekah tadi untuk mencari dunia. Maka yang kedua fungsi niat itu membedakan tujuan kita beramal. Tujuan kita beramal. Hari ini banyak orang sedekah itu, maaf, saya perhatikan keliru lah. Karena sedekah itu kata Rasulullah, fattakun nar walau bisikin tamrotin faman lam yajid fabi kalimatihi thayyibah. Jagalah diri kalian dari azab api neraka meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Kita punya sebutir kurma nih. Ini suatu kiasan yang luar biasa. Kan nggak mungkin punya sebiji kan ya. Pasti beli setengah kilo kan dari toko Madinah kan ya. Kadang sekilo kayak beliau ini yang beli. Nah, kalaupun punya sebutir, belah 2 kasih kawan. Nih, kamu setengah saya setengah. Tapi niatnya apa? Membentengi diri dari azab api neraka. Bukan untuk supaya warung kita rame, bukan supaya sawit kita buahnya lebat, bukan. Nah, ini perlu kita evaluasi. Ketika kita beramal solih apapun bentuknya, apa sih tujuan saya ini? Apakah dunia atau akhirat? Kalau dunia, ya Allah kasih juga. Tapi di akhirat nggak dapat apa-apa, rugi kita. Sementara Rasulullah katakan tadi, fattakun nar walau bisikin tamrotin. Bentengi dirimu dari azab api neraka walaupun bersedekah hanya dengan setengah biji kurma. 1 kurma potong bagi 2, kayak kita zaman dulu lah ya. Ambil jambu biji itu kan ya. Dapatnya 1 yang matang, dibuka 2 bagi sama kawan nih. Oh, dulu kita nggak tahu, kebiasaan aja, sahabat soulmate ya nggak. Bagi 2 kita, bagi dua, makan pempek 1 bagi 2. Tapi kalau sudah tahu ilmunya, nah ini untuk membentengi di azab neraka nih saya kasih kamu ya. Wih mantap kata dia. Kok kamu tahu? Aku udah ngaji. Ya nggak boleh sombong ya, na'udzubillah ya. Nah jamaah rahimakumullah. Jadi yang kedua ini tujuannya itu untuk membedakan tujuan kita beramal solih. Jangan sampai keliru. Ada lagi yang keliru ketika dia belajar agama. Kayak kita ini hati-hati nih, niat kita duduk melingkar seperti ini. Apa niat yang ada dalam hati kita? Kalau kita keliru niat, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena kata Rasulullah SAW, man talabal ilma
liyujariya bihil ulama aw liyumari bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullahu nar. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu agama ini hanya ingin dapat gelar ulama. Ada kan? Orang bangga betul kalau tamat pesantren misalnya nih jadi ulama. Woi, mana ulamanya? Itu loh yang jenggotnya panjang itu loh. Nah, kalau orang belajar ilmu agama hanya ingin mendapat gelar SPDI, SAG, LC, MA, doktor, ya kan ya? Hanya itu, kebanggaannya hanya untuk itu. Bukan untuk mendapatkan keridhaan si Allah Subhanahu wa taala. Atau dia belajar ilmu agama untuk mendebat orang lain. Sering di pengajian itu orang nanya itu ngetes. Itu udah jelas itu yang sudah ada. Padahal dia udah tahu sengaja. Kalau ketika jawabannya nggak sesuai dia katakan, "Oh, ngapain ngaji sama Pak Ahmad Junaidi? Itu levelnya cemen banget. Tanya itu aja nggak paham dia." Nah, kalau orang belajar ilmu agama hanya untuk itu, atau kata Rasulullah supaya dipandang manusia, supaya dia diagung-agungkan manusia, tujuannya itu. Lulusan mana dia tuh? Mesir. Wow, hebat nih ya. Saya kan memang dari Mesir. Tuh Madinah. Ini tamatan dari STKIP Muhammadiyah Kota Bumi ya, nggak level lah. Nauzubillah ya. Kemudian kalau niat belajar agama itu hanya untuk itu, kata Rasulullah, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam neraka. Hadis riwayat Tirmizi Ibnu Majah, hadis sahih. Jadi kita, termasuk kita ini, kita jangan nilai orang lain. Ketika kita belajar agama, apa sih tujuannya? Tujuannya satu, untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya kan ya, keutamaan nuntut ilmu. Kita udah tahu itu, kita yakinkan itu. Saya ke situ bukan apa-apa, bukan ngabisin waktu tua nunggu mati, bukan. Saya ingin mendapat pahala dari Allah. Kedua, apa niat dalam hati? Untuk membebaskan saya dari kebodohan, kejahilan, masih banyak nggak saya ketahui. Yang ketiga, untuk apa? Dengan ilmu itu saya bisa paling tidak ngasih tahu anak saya, cucung saya, mantu saya kasih tahu, nah kalau beramal itu harus ikhlas, kalau kerja itu harus ikhlas, jangan riak, jangan pamer, jangan mengejar tujuan untuk dunia. Pastikan tujuan utama itu negeri akhirat, karena dunia ini sementara. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian kalau orang belajar ilmu umum di sekolah SD, SMP, SMA dan seterusnya, lalu niatnya juga keliru, kata Rasulullah, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wajal la yata'allamahu illa liusiba bihi aradun minad dunya lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Barang siapa, kata Rasulullah, belajar ilmu dengan tujuan harusnya untuk mencari keridhaan Allah azza wajal, namun dia tidak mempelajarinya kecuali hanya untuk dunia. Dia belajar mati-matian supaya ranking 1, supaya dapat beasiswa, supaya dapat kuliah gratis, supaya segera tamat kuliah bisa langsung kerja. Niatnya hanya untuk dunia. Barangkali kita dulu juga keliru, ya nggak, sekolah SD ya. Berebut ranking 1, mau nilai yang paling besar, nggak ada niat kita untuk akhirat, dunia toh. Kenapa kamu masuk sekolah teknik itu? Biar jadi insinyur, nanti kerja di BUMN gajinya besar. Na'udzubillah. Maka kita luruskan anak kita yang masih sekolah, kasih tahu, nah belajar itu untuk mendapatkan pahala di sisi Allah yang paling utama, anak. Jangan kamu tanamkan belajar itu untuk dapat gelar, lalu dapat kerja dengan mudah, lalu gaji besar. Kalau kamu seperti itu, kata Rasulullah SAW, orang yang belajar ilmu umum yang tujuannya hanya untuk dunia, tidak ada tujuan lain dalam hatinya, maka dia tidak akan dapat mencium bau surga pada hari kiamat, insyaallah. Ya, alangkah kerasnya hadis ini menegur orang-orang manusia yang belajar ilmu hanya untuk dunia, hanya mau jadi dokter, guru, polisi, tentara, perawat, bidan, lalu bergaji. Nggak ada pikiran dalam hatinya, niatnya bahwa ini untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini mesti kita luruskan. Sering saya sampaikan di pengajian-pengajian para guru ya, para pendidik itu, termasuk pada anak-anak sekolah juga. Coba tanyakan dalam hati kalian, apa niat kalian sekolah ini? Kalau hanya untuk dapat rapot, ijazah, ranking 1, kemudian kuliah, lalu kerja dapat duit, di sisi Allah kalian nggak dapat apa-apa. Dunia mungkin kan dapatkan, tapi karena salah dalam perkara niat, kalian tidak bisa mencium bau surga, na'udzubillah.
Artinya dia akan diazab di neraka dulu karena niat yang keliru itu. Jamaah rahimakumullah. Nah, banyak sekali hal-hal yang harus kita evaluasi pada diri kita ketika kita beramal solih, beribadah dalam seluruh kebaikan, yang harus kita tanya pada hati kita, untuk apa aku melakukan ini? Apa motivasi, apa tujuan, apa niat yang terkandung dalam hatiku? Kalau belum lurus, luruskan. Ingat, terkadang lurus niat itu ketika pertama melakukannya. Di pertengahan jalan, dilihat orang, mulai berubah. Sholat sendirian ke sini, misalnya sholat sunnah tahiyatul masjid sendiri. Rakaat pertama kebut, rakaat kedua kretek, ada bunyi pintu dibuka. Nah, ada yang lihat ini. Panjang rakaat keduanya. Rakaat pertama tadi ina atau inakal kausar, rakaat kedua yasin dibantainya. Nah, tadi niatnya ikhlas, tapi yang kedua sudah nggak ikhlas lagi. Nah, itu udah batal pahalanya. Jemaah rahimakumullah, dan ingat, perkara niat ini bukan hanya waktu mengerjakan, tapi juga walaupun sudah berlangsung lama. Dulu misalnya kerjaan dunia, tapi amal solih, kita buka jalan, buka gang, kita yang nyangkulnya, kita yang gotong royong, sudah lama, 10 tahun yang lalu. Orang nggak ada yang tahu nggak kalau kita. Lalu orang ngobrol tentang gang. Lalu setan membisikkan, kasih tahu dulu kamu pionirnya gang ini, kamu perintisnya. Ya, itu bisikan setan. Kalau dia nggak paham ilmunya tentang perkara niat, keikhlasan beramal solih, dia mulai, kamu orang nggak tahu ya, saya ini yang ngebangun ini. Kalau nggak karena saya nggak jadi gang ini. Tadi sudah tersusun rapi pahala insya Allah. Tapi karena dia memamerkan sum'ah, riya, amal solihnya itu, dan dia nggak sadar, artinya dia nggak bertobat setelah itu, maka seluruh amal solih pahala yang telah ditetapkan si Allah hangus semua. Kata Allah dalam Al-Quran itu seperti pasir-pasir tanah di atas batu licin dihantam oleh hujan, habis semua. Ustaz, gimana kalau dia satu sadar, istighfar, tobat kepada Allah, insya Allah pahalanya dikembalikan oleh Allah. Tapi terkadang enggak, malah bangga. Oh, bapak yang ngebangun, saya. Kalau enggak saya, enggak jadi Masjid Ar-Rahman ini. Saya yang mati-matian dulu. Apalah manfaatnya untuk kita? Enggak ada, hanya sekedar menghilangkan seluruh pahala kita. Maka hati-hati, itu bisikan setan, bisikan setan. Kalau kita sudah paham ilmunya, ketika ingin mengungkapkan apa yang pernah kita lakukan dulu ikhlas banget karena Allah. Dulu pengen pahala dari Allah. Lalu setan membisikkan. Kita ingat, wah jangan ngapain. Saya nggak ngarepin pujian, pengagungan dari manusia. Saya ingin Allah saja yang tahu amal soleh saya ini, dan saya ingin mendapatkan pahala dari Allah. Maka kata para ulama, rahimahullah, menjelaskan kepada kita, ada orang yang beramal sepele, kecil, dipandang manusia amalnya biasa-biasa aja, tapi di sisi Allah pahalanya sebesar gunung, luar biasa. Kenapa? Karena dia ikhlas melakukannya karena Allah. Ada orang yang beramal besar, dipandang manusia luar biasa. Misalnya Jumatan, ya kan sering infak terbuka gitu ya. Fulan 20 juta, mantap kata orang, gila infaknya. Saya gitu loh kata dia. Nah, tapi karena niatnya supaya dipuji sebagai dermawan tadi, pahalanya kecil, bahkan boleh jadi nggak ada pahalanya. Begitu kata ulama, niat itu mempengaruhi pahala yang kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Kemudian dalam keseharian kita masih sering menyaksikan juga orang yang beramal solih, amal ibadah, tapi tujuannya dunia. Misal sholat duha. Sering kan kita dengar sholat duha itu untuk mendatangkan rezeki. Waduh, gawat ini ya. Sholat duha itu untuk melancarkan rezeki. Padahal sholat duha itu utamanya adalah untuk membayar sedekah dari 360 sendi-sendi yang ada di tubuh kita ini. Sendi di tubuh kita ini jumlahnya 360. Sudah dibuktikan secara ilmu kedokteran. Nabi sudah bicarakan 14 abad yang lampau.
Kita baru taunya, manusia baru taunya sekarang dites. Mayat itu dibongkar semua satu persatu. Oh, 360 totalnya. Nabi sudah bilang 14 abad yang lampau. Fil insani situna wa salasumi'atin mabsila fa'alaihi. Manusia itu memiliki 360 persendian, kata Nabi. Setiap persendian itu wajib disedekahi. Fa'alaihi ayas sadaqaan kulla mabsil. Setiap kita mesti bersedekah, bersyukur kepada Allah. Jempol masih bisa bergerak ini enak SMS-nya enggak? Coba kalau kaku tegang nih, payah kita mau SMS ini. Telunjuk yang masih bisa main ini enak ketika kita tahiyatnya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba jegang enggak keluar lagi. Nah, enggak boleh lagi dia turun. Nah, enggak jadi ke rumah sakit kita bawa, ya enggak? Nah, bersyukur kita sendi-sendi kita berfungsi dengan baik, jumlahnya 360. Maka kata Rasulullah, bersedekahlah kalian dengan karunia Allah berupa persendian yang jumlahnya 360. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya?" Nabi SAW menjawab, menanam bekas ludah di masjid itu sedekah. Zaman dulu kan belum ada keramik ya. Jadi bekas orang ludah ditanam, ditimbun gitu. Kemudian kata Nabi, menyingkirkan gangguan dari jalanan itu sedekah. Tetapi jika engkau tidak mampu melakukan semua itu, cukup engkau lakukan sholat duha 2 rakaat. Nah, bukan mau melancarkan rezeki. Tapi kalau ada yang berniat begitu, apa Allah kasih? Bisa jadi Allah kasih, bisa jadi enggak, terserah Allah. Karena Allah ngasih rezeki bukan karena amal. Ingat, ini harus kita tanamkan betul. Allah ngasih rezeki apapun, harta, pangkat, kedudukan, jabatan, bukan karena amal solih kita, bukan, enggak ada hubungannya. Kalau Allah ngasih rezeki karena amal, orang-orang Cina itu miskin semua. Ya, karena mereka enggak beramal, enggak sembahyang kan? Jadi Allah ngasih rezeki itu apa landasannya? Kehendak Allah. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Dua-duanya ujian. Yang banyak bersyukur enggak? Yang sedikit bersabar enggak? Kadang yang sedikit enggak sabar, akhirnya maling, nipu, korupsi, curang, ya nggak sabar dengan kemiskinan, akhirnya melihara tuyul, babi ngepet, ke Gunung Kawi. Saya nggak tahan lagi miskin, bah 20 tahun dah kita melihara tuyul aja mak, biar lancar kita. Nauzubillah. Jadi memberi rezeki bukan karena amal, tapi hanya karena kehendak Allah. Allah berkuasa atas segala sesuatu, ada yang dibanyakkan, ada yang sedikitkan. Dan dua-duanya merupakan ujian, dan hanya sementara, dunia ini sementara. Jamaah rahimakumullah, maka kita harus kembali mengevaluasi niat-niat kita dalam beramal solih. Apapun amal solih itu, baik kaitannya dengan amalan mahdoh, sholat, puasa, zakat, atau ghairu mahdoh, bekerja, cari nafkah, bantu istri, bantu anak, ngajarin anak, ngerewang tetangga, jadi panitia. Niatkan semua untuk kebaikan negeri akhirat. Nah, penutupnya adalah Quran surat Hud ayat 15 dan 16. Kata para sahabat Nabi dulu, tidak ada ayat yang paling banyak membuat kami menangis ketika membaca Al-Quran kecuali Quran surat Hud ayat 15-16. Dua ayat itulah yang membuat banyak kami menangis terseduh-seduh. Kata Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, seperti itu. Kenapa? Kenapa membuat mereka nangis? Apa cerita tentang neraka? Bukan. Apa cerita tentang azab neraka? Bukan. Bercerita tentang kenikmatan dunia. Jamaah rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surat Hud ini, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa beramal, melakukan sesuatu hanya untuk menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Dia beramal, dia sholat, dia puasa, dia nolong orang, niatnya hanya untuk dunia saja, maka kata Allah, kami berikan kepada mereka balasan mereka di dunia secara sempurna, dikasih semua, tidak dirugikan sedikit pun. Hati-hati ini. Kemudian ayat ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar
wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'lamun. Ayat 16-nya yang mengerikan. Ya, itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak memperoleh apa-apa, tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa saja telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, punya rumah, punya istri, punya anak, punya kendaraan, hati-hati. Jangan-jangan seluruh pahala itu hanya Allah berikan ketika kita di dunia. Di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Maka kata Abdurrahman bin Auf, kami dulu menangis karena kami khawatir jangan-jangan seluruh kenikmatan ini di dunia ini itulah yang hanya Allah berikan. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat tuh hati-hati, perlu was-was. Jangan-jangan inilah buah dari seluruh ketaatanku, hanya Allah berikan ganjarannya di dunia. Di akhirat aku nggak dapat apa-apa. Na'udzubillah. Maka Abdurrahman bin Auf ketika beliau makan kurma yang besar bercucuran air mata. Sahabat nanya, Abdurrahman kok kamu nangis sih? Itu kan kurma enaknya luar biasa. Kenapa kamu nangis? Kata beliau radhiyallahu an, aku menangis pertama aku ingat Rasulullah. Rasulullah nggak pernah menikmati kurma seenak yang kita makan hari ini. Waktu itu Rasulullah sudah wafat. Kemudian yang kedua, aku khawatir jangan-jangan seluruh amal soleh kita sudah Allah balaskan pahalanya ketika kita masih di dunia. Di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Aku khawatir. Bayangkan sahabat Nabi itu khawatir. Jadi jangan sampai kita keliru ketika kita mendapatkan nikmat sehat, nikmat keluarga harmonis, punya rumah, punya kendaraan. Kita perlu hati-hati. Khawatir jangan-jangan sudah Allah bayar semua seluruh ketaatanku ketika aku di dunia. Kita boleh khawatir, bukan kita bangga. Pak Haji itu wajarlah kaya, kan sering sedekah, nggak ada hubungan. Jangan keliru memahami itu. Dia itu bahagia, keluarganya harmonis karena banyak sholat malam, nggak ada. Salat malam itu untuk kedudukan mulia di sisi Allah. Jadi jangan sampai keliru dalam perkara niat ini. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini kita semua mulai bertanya kepada hati kita, apa yang kita niatkan dalam setiap amal solih kita. Usahakan disembunyikan amal-amal solih kita biar hanya Allah yang tahu, itu untuk kebaikan negeri akhirat kita. Demikian kajian kita, lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.